Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam ini warahmatullahi kita mesti persiapan. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada dua hal yang kita perlu lakukan ya. Nanti kita akan menghadapi sidang skripsi, ya, WP2 namanya, Work Progress 2. Kemudian yang berikutnya adalah sidang komprehensif. Sidang skripsi maupun sidang komprehensif itu dilakukan di dalam satu hari yang sama. Oke, nah di titik tersebut kita akan coba tangani sidang skripsi dulu. Kakek ngawal diam tuh, kalau kalau banget. Oke, sidang skripsi itu yang pertama itu Anda harus buat PowerPoint 10 menit. PowerPoint. Karena slotnya 10 menit. Lebih dari 10 menit itu juga tidak terlalu bagus. Kurang dari 10 menit juga nggak bagus. Karena 10 menit itu nanti dinilai. Ya. Kalau Anda mau pakai apa namanya animasi, boleh. Dibikin bagus, boleh. Itu 10 menit itu sekitar 10 sampai 12 slides. Jadi Anda cuman perlu bikin apa? Satu judul, kemudian rumusan masalah, terus kemudian Anda ngomong prosesnya apa aja. Satu adalah uji validitas reliabilitas, kemudian yang kedua adalah, sebelum uji tadi, Anda tampilkan secara sekilas karakteristik sama tanggapan responden. Kilas saja. Kemudian Anda lakukan uji validitas, reliabilitas. Terus kemudian Anda tampilkan juga uji asumsi klasik apa aja? Normalitas, heteroskedastisitas, terus kemudian multikolinearitas. Ya. Setelah itu baru nanti Anda bikin macam-macam itu. Apakah itu nanti Anda uh, tabel ANOVA-nya, Anda terus kemudian uji T, uji F, koefisien determinasi. Nah, itu nanti Anda tampilkan. Tapi jangan cuma tampilkan ya, ingat satu hal. Anda harus tahu, nanti kalau ditanya uji validitas itu apa sih? Tujuannya apa sih? Jangan Anda bilang, uji validitas itu untuk mencari pernyataan-pernyataan yang valid. Yang dimaksud valid itu apa? Nah, itu Anda bisa jelasin dan kalau bisa ngasih contoh. Ya, itu ada di internet banyak dan Anda tolong pastikan Anda paham dan Anda bisa jelaskan apa itu uji validitas, apa itu uji reliabilitas. Yang disebut reliable itu seperti apa? Pernyataan yang reliable itu seperti apa? Data yang reliable itu seperti apa? Ya, itu Anda perlu tahu. Nanti Anda juga bisa ditanya juga persamaan regresi ini bacanya artinya apa? Y sama dengan AX1 plus BX2 plus CX3 plus CE. Ya. Apa itu? Kalau semua dianggap nol, ya satu naik di X, maka Y akan naik berapa? Nah itu dimaksud dengan baca apa tadi namanya persamaan regresi. Anda juga akan ditanya, tabel ANOVA ini buat apa? Terus bagaimana Anda? Nah itu Anda mesti jelaskan tabel ANOVA ini maksudnya apa, yang diambil angkanya apa. Uji T itu apa, uji F itu apa, ngambilnya dari mana. Koefisien determinasi itu apa, berapa persen yang di apa signifikansinya, terus lebihnya apa, nah, kita mesti cari itu seperti apa ya. Nah di situ terutama setelah itu adalah Anda mesti lihat jawaban atas kesimpulan Anda atau simpulan Anda itu harus sama persis jumlahnya dengan yang ada di rumusan masalah. Kalau rumusan masalah Anda itu pertanyaannya 3, di kesimpulan juga jawabannya 3. Kalau di rumusan 5, di kesimpulan juga 5. Ya. Tidak lebih dan tidak kurang. Oke, dapat di situ ya. Bagaimana dengan simpulan? Saran. Saran itu ambilnya dari mana? Dari eh, tanggapan responden. Eh,
tanggapan responden itu gimana? Tanggapan responden itu Anda lihat ya, nanti ada yang setuju, sangat tidak setuju, tidak setuju, sampai sangat setuju. Itu kan ada jumlahnya. Jumlahnya kali nilai, apa namanya, nilai yang ada di situ. Mesti Anda pakai skala Likert ya, nilai Likertnya berapa, itu nanti ketemu FX-nya. Nah, Anda cari yang FX-nya paling tinggi. FX paling tinggi itulah nanti Anda bilang, ini dipertahankan. Ya. Anda cari FX-nya paling rendah, ini ditingkatkan. Nah, ini tadi Anda ngelihatnya dari mana? Dari pernyataan yang ada di kuesioner Anda. Ya. Jadi nanti kalau ditanya penguji, ini saran dari mana? Ada datanya nggak? Anda bisa tunjukkan. Ini Pak, Bu, dari tanggapan responden yang menyatakan seperti ini, sehingga dia harus ditingkatkan. Kenapa? Karena dia paling rendah. Dia dipertahankan. Kenapa? Karena dia paling tinggi. Oke, itu satu ya. Nah, kemudian di dalam ujian skripsi ini sifatnya open book. Jadi Anda maksud open book itu apa? Anda boleh buka skripsi Anda. Jadi kalau bisa, Anda punya pembatas-pembatas halaman itu tadi. Ya, ini tentang apa, ini tentang apa. Tapi kalau ada yang bikin sendiri skripsi, Anda hafal. Setelah ini apa, setelah setelah validitas itu apa sih? Oh, itu mesti reliabilitas. Setelah itu apa? Asumsi klasik. Anda akan hafal kalau Anda mengerjakan sendiri. Nah, Anda boleh open book, tapi yang dibuka adalah skripsi Anda. Oke? Nah, Anda kalau jawab, itu jawab pastikan itu ada deskripsi. Jangan ngawur. Kalau ditanya apa, jawabannya itu harus ada deskripsi. Kalau enggak nanti akan ditanya, itu ada tulisnya di sebelah mana. Nah, itu repot. Jadi Anda pastikan ada di situ. Nah, bagaimana kalau nggak bisa? Nggak bisa, jangan ngawur. Ya. Kalau nggak tahu, katakan bahwa, ingat ya, Anda kalau nggak tahu ya, Anda ngomong gini, mohon maaf saya belum tahu tentang hal tersebut. Mohon bimbingan serta arahan dari dosen yang nanya tadi. Moga-moga dia akan ngasih petunjuk-petunjuk. Ya. Supaya Anda tidak kelihatan sok tahu, ya, maka Anda biasakan jawabnya, kalau ditanya adalah jawabnya begini. Sejauh yang saya tahu, sepengetahuan saya yang terbatas ini, baru jawaban Anda. Ya. Dengan demikian Anda kalau ditanyain, itu salah. Loh kan pengetahuan saya cuma terbatas di situ. Mungkin ada yang lebih baik, mohon saya diberi arahan dan bimbingan. Kayak gitu ya. Jangan ngotot. Kalau sama dosen penguji di ruang sidang. Eh, baik Pak, baik Pak. Apa namanya? Wawasan saya kurang sih. Mohon arahan dan bimbingan. Catat aja udah ngomong apa, catat aja. Supaya dia tidak sekedar menyalahkan, tapi ngasih solusinya seperti apa. Ya. Kalau nanti dosen bilang, oh ini format paragrafnya kurang, oh ini fontnya salah, halamannya cara ngutip, terima aja nggak usah dibantu, ya, catat aja, catat aja. Itu nggak prinsipil, santai aja. Di situ tuh nggak masalah dia. Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Mau nanya Pak, Ya, kira-kira silakan. nanti ada pertanyaan jebakan nggak ya kalau lagi seputar skripsi itu Pak? Mungkin kita udah ada dasarnya nih dari jurnal, tiba-tiba dosen bilang, oh nggak gitu tuh harusnya bla 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 gitu. Hmm. Mungkin nggak kayak gitu Pak? Oh mungkin aja, mungkin aja. Anda kan kalau Anda nggak tahu ya nggak tahu saya Pak, yang saya tahu kan ingat ya tadi saya ngomong ya, sejauh yang Ah, saya tahu seperti ini. hmm, Kalau itu kan harusnya begini. Ah, itu saya nggak tahu, Pak. Gampang hmm, aja. Jadi jangan ngotot di situ. Ya. Tapi tentu saja ada beberapa pertanyaan jebakan, terutama kalau dosennya itu ragu-ragu. Anda itu bikin sendiri atau enggak ya? Maka dia akan nanyanya seperti ini. Uji Maslow-nya ada nggak? Anda kok nggak tahu ada uji Maslow-nya? Ada nggak uji Maslow-nya? Kalau orang tidak bikin sendiri, dia akan bilang, ada Pak. Ah, lu nyari tuh sampai jongkok. Nggak bakal ada. Karena Maslow itu tidak ada ujinya. Dia cuma memastikan aja dosennya bahwa Anda bikin sendiri nggak sih? Kalau mau ngomong, ada Pak, ya, ya coba tunjukkan saya. Nah, udah kena loh. Kayak Nah itu begitu. dia maksudnya Pak, takutnya ada
apa uji-uji yang seharusnya dicantumkan, cuma ya karena kita terbatas pengetahuannya, jadi kita nggak cantumkan gitu Pak. Nggak apa-apa, makanya dia ngomong Heeh. sejauh yang saya tahu seperti ini. Oh, oke Mohon Pak. arahannya. Ya. Jadi di Hmm. titik tersebut Anda membiarkan dosennya itu kelihatan pintar. Nggak apa-apa, perlu itu. Jadi jangan sekali-sekali membuat dosen Anda kelihatan tidak kompeten. Jangan, jangan, jangan. Ini bukan adu gengsi ya. Posisi Anda lemah di sini. Jadi ngalah aja dulu. Sementara waktu. Oke? Ada lagi? Enggak ada. Kalau nggak ada, nanti saya terusin ya. Saya terusin ke ujian apa setelah skripsi? Ujian komprehensif. Nah kalau ujian komprehensif, close book. Tutup, 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 tutup. Oke, siap. Nah, dia akan nanya berbagai pertanyaan, pertanyaan bebas ya, yang terkait dengan ilmu ekonomi, manajemen terutama. Atau Anda ada yang dari akuntansi, ya akuntansi juga. Intinya apa sih? Untuk memastikan bahwa Anda itu memang layak disebut sarjana ekonomi. Ya, SE itu layak. Dia akan nanya, itu ada beberapa pokoknya. Maka Anda perlu nyiapkan ini, tolong ya disiapkan ya. Mulai dari teori Maslow. Apa sih, Anda tahu apa sih teori Maslow? Oh, teori Maslow. Gambar, gambar, gambar. Maka Anda mesti bikinin tuh piramida Maslow tuh. Ya, tuh. Kemudian yang kedua, coba ceritakan tentang siklus hidup satu produk atau produk life cycle. Nggak ada bikin tuh produk life cycle. Gambar-gambar, Anda mesti gambar tuh produk life cycle. Mulai dari perkenalan, perkembangan, dewasa, sampai kapan dia turun, kapan dia naik lagi. Naiknya pakai apa? Inovasi. Kemudian apa lagi? Oh, kurva supply and demand. Coba Anda ceritakan tentang permintaan dan persediaan dan persediaan, supply and demand. Begini Pak, enggak, gambar, gambar. Anda gambar. Ya, seperti apa? Terus kemudian Anda juga ditanya, kalau Anda bikin bisnis, yang disebut titik impas itu apa sih? Break even point. Nggak tunjukin tuh. Ingat ya, break even point itu adalah posisi di mana total biaya itu sama dengan total pendapatan. Cari itu di internet. Penjelasannya seperti apa. Dan Anda coba, setelah paham ya, Anda coba untuk jelaskan sendiri aja, bikin gambarnya, grafik. Ya, kemudian Anda juga mulai perlu mendefinisikan atau belajar lagi hal-hal yang sederhana. Seperti apa? Apa sih definisi dari ekonomi? Apa sih masalah dari ekonomi? Apa masalah ekonomi? Ekonomi masalahnya cuma satu yang utama. Scarcity. Scarcity itu artinya apa ya bahasa Indonesia? Keterbatasan. Semua itu sifatnya terbatas tersedianya. Sehingga apa? Orang harus berlomba. Kalau nggak terbatas ya nggak ada perlu usaha dong. Ya kan? Kemudian apa sih manajemen itu? Apa sih pemasaran itu? Nah, kalau dia ngiseng, apa bedanya penjualan sama pemasaran? Anda bisa jawab. Kalau manajemen operasional itu apa sih? Kalau manajemen SDM itu apa sih? Apa yang dikerjakan dalam manajemen SDM? Anda juga perlu menjelaskan apa sih yang disebut dengan prinsip-prinsip manajemen. Cara itu di ilmu dasar itu. Tapi seringkali kita mentok gara-gara pertanyaan dasar. Oke. Anda juga perlu cari STP, segmenting, targeting, positioning. Oke. Anda juga perlu cari marketing mix atau bauran pemasaran. Apa itu? 4P kalau barang, 7P kalau jasa. Balik lagi, buka lagi bukunya. Kemudian yang sederhana lagi, tapi kadang-kadang bikin orang kejebak. Apa sih perbedaan ekonomi mikro, ekonomi makro? Apa sih kebijakan fiskal? Siapa yang bertanggung jawab? Apa saja kebijakan fiskal? Apa itu kebijakan moneter? Siapa yang bertanggung jawab? Apa saja kebijakan moneter? Ya, kadang-kadang iseng.
Apa sih perbedaannya antara Bank Indonesia dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan? Nah, ya terkait dengan BEP tadi, Anda akan ditanya, bagaimana sih cara menentukan keuntungan atau margin? Nah, di situ Anda bisa pakai gambar itu, grafik tadi. Kepepet kadang-kadang kalau isengnya kumat, dosen juga tanya tuh, Menteri Keuangan kita siapa? Menko Perekonomian kita siapa? Gubernur BI itu siapa? Yang disebut tokoh ekonomi Indonesia yang Anda kenal siapa aja? Anda harus cerita itu. Siapa? Apa? Sumitro, Jahadi Kusumo, Sumarlin, Sujarmiko, Muhammad Hatta. Itu ada cerita tuh. Kenapa ada tokoh? Kadang-kadang juga ditanya gini, mata kuliah apa yang Anda paling berkenan selama di Gigi? Oh, Anda nyebutin apa gitu ya. Nanti dia tanya, kenapa Anda berkenan? Jelaskan. Apa yang menarik dari mata kuliah tersebut? Bisa juga dia tanya, buku apa yang pernah Anda baca? Buku ini isinya apa sih? Intisarinya apa sih? Ya. Nah, sudah selesai, Mbak. Jangan lupa ada ucapan terima kasih ya setelah presentasi-presentasi. Terima kasih kepada para penguji atas masukan bimbingannya, terutama pada dosen penguji. Sebutin namanya dengan lengkap, terus kemudian harapan Anda. Semoga saya bisa lulus sehingga menjadi hadiah yang berharga bagi orang tua saya atau untuk istri saya, serta mohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang saya timbulkan. Ingat ya, jangan pernah ngomong mohon maaf atas kata-kata yang tidak berkenan pada Anda. Itu artinya Anda itu nggak merasa salah. Anda pasti punya salah. Jadi langsung aja mohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang saya timbulkan. Itu artinya Anda mengakui segala kesalahan tersebut. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oh ya Pak, untuk penguji sidang skripsi dan penguji kompre itu sama aja ya Pak dosennya, dosen pengujinya. Sejauh ini sih sama. Hmm. Sejauh ini. Kecuali jadwal mereka bentrok, kemudian akademik akan membuat hal yang berbeda. Tapi biasanya sama. Gitu. Ya kalau kalau WP2 biasanya pengujinya itu dua. Gitu. Ada lagi? Pak, Hmm, untuk pertanyaan dari sidang kompre itu, hmm, misalkan skrip kita tentang pemasaran, nanti hmm. pertanyaan pemasaran atau bisa jadi ke produksi juga, Pak? Produksi semua semua itu kamu Oh, tanya. semua. Karena apa? Karena nanti Anda itu gelarnya adalah sarjana ekonomi, bukan sarjana pemasaran. Nah, maka dipastikan. Ya. Kalau ada operasional nanti ditanya, ya dimaksud dengan just in time itu apa? Nah, itu Anda mesti jawab. Gitu. Ya, ada lagi. Ini saya rekam. Nanti kalau kelar saya YouTube-in deh. Jadi nanti Anda bisa dengerin berkali-kali. Ada lagi pertanyaan? Eh, Kira-kira ada toleransi kesalahan jawaban nggak sih Pak untuk yang kompre? Misalkan ya kita tahunya cuma sebatas 10% atau 20% gitu. Hmm, sebenarnya sih ada, tapi Hmm. namanya toleransi itu kan sangat subjektif ya, tergantung dosennya ya. Oh, iya sih Tapi Pak. nggak apa-apa. Sejauh yang saya tahu, ingat ya, sejauh yang saya tahu gini, Heeh. gini, gini. Lah terus, mohon arahan Pak, karena pengetahuan saya ternyata metoknya di sini Pak. Kadang-kadang dia begitu. Ada lagi? Secara umum seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, tanyakan di anu ya, di grup begitu. Udah, apa lagi nih? Hmm?
Ada lagi nggak? Coba dicari. Saya cari. Ya, ada lagi? Oke. Pak. Yuk, silakan Mas Andi. Pak, itu kalau misalkan yang tadi Bapak sebutin suruh menjawab dengan gambar, tapi seandainya masih belum paham kitanya itu gimana ya, Pak? Nah, makanya kan saya kasih gambarannya pertanyaannya kayak gitu. Harapannya Anda sudah, ya mau nggak mau harus dicoba untuk dipahamkan, Mas. Gitu. Ya, Pak. Artinya begini, Anda udah punya bekal loh ya. Kira-kira ditanya seperti apa. Di tempat lain belum tentu dikasih tahu pertanyaannya seperti apa. Sehingga Anda punya kesempatan sekarang untuk buka buku lagi. Ya, Ya, Pak. ada lagi. Untuk jumlah pertanyaannya itu tergantung dosen penguji ya, Pak? Berapa pertanyaan? Bebas, sangat bebas, Mas. Hmm. Sangat bebas. Gimana? Ada lagi? Coba sambil mikir. Nah, oke. Gimana? Ada lagi? Kalau nggak ada lagi, seperti tadi saya bilang, kita geser ke eh, WA Group supaya pertanyaannya menjadi lebih komprehensif. Ya, kasih saya waktu, ini saya rekam, saya konversi dulu, kemudian saya upload ke YouTube, nanti ada saya share linknya. Begitu? Ada lagi pertanyaan? Cukup? Untuk dari saya cukup sih, Pak. Oke. Minta doanya aja, Pak, biar Insya Allah, dipermudahkan. insya Allah. Oh ya, satu lagi. Kalau nanti ada mau ujian, ya kalau ini sih agak subjektif. Pastikan wudhu Anda itu tetap terjaga ya. Anda tetap jaga wudhu. Moga-moga itu banyak membantu. Iya, Pak, insya Allah, Pak. Kita Oke, doain. Amin. ya. Heeh. Kalau masih ada orang tua, telepon atau ngadep orang tuanya, minta doa restunya. Karena itu yang lebih manjur kalau menurut saya. Gitu. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, terima Oh, kasih, satu Pak. lagi. Tolong Oh, kalau iya, Anda Pak. dapat jadwalnya kapan, dosennya siapa, tolong saya dikabarin ya. Siapa tahu saya bisa bantuin dari balik. Artinya saya, Untuk dosennya sih nggak ada, Pak. Cuman ada jadwalnya aja, Pak. ya kapan itu ada jadwalnya? Besok, Variasi, Pak. Pak. Ada yang besok, ada yang lusa. Oh, cuma Sabtu ya? Iya, Pak. Oh, oke, oke, oke. Ya wis gak apa-apa. Nanti kalau itu kasih tahu saya dosennya siapa. Kalau ada kesulitan, moga-moga saya bisa komunikasi dengan dosennya. Baik, Amin, Pak. Pak. Oke? Oke, Pak. Ya, Baik. terima kasih. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.